Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi nukafsi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wika karim mu'adzimi sultani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat beserta salam terlimpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu tatap maya kembali dalam mata kuliah Muhammadiyahan. Di sini kita dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya Uwi Subiana, yang kedua ada Zainab Falabibah, yang ketiga adalah Raswati Kambali. Dan untuk dosen mata kuliah Muhammadiyahan yaitu yang terhormat Ibu Tri Widya Astuti. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk memaparkan materi presentasi kali ini, yaitu yang berjudul Hitah dan Kepribadian Muhammadiyah. Langsung saja ke materi. Submateri yang pertama ada pengertian hitah yang akan dipaparkan oleh saya. Pengertian hitah, hitah itu dari bahasa Arab ya, yang berarti langkah atau garis. Dan untuk dari istilahnya, hitah itu berarti pedoman yang berisi arah, kebijaksanaan, dan langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang diidamkan atau diinginkan ya. Atau diartikan juga sebagai garis yang berisi tentang pemikiran untuk melaksanakan keyakinan dan cita-cita. Jadi hitah ini adalah kebijakan dasar yang memberikan arah perjuangan yang harus ditempuh persyarikatan Muhammadiyah gitu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai gitu ya secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada fungsi hitah. Fungsi hitah adalah sebagai landasan operasional dan dasar gerakan dakwah yang berisi pokok ideologi. Nah, hitah Muhammadiyah menggambarkan sikap antisipatif dalam menyikapi berbagai persoalan, baik internal dan eksternal. Dengan hitah perjuangannya, Muhammadiyah istiqomah dalam mengemban fungsi dakwah dan tajdidnya. Muhammadiyah menegaskan diri sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis. Sikap ini terus dipegang teguh hingga kini dan menjadi salah satu faktor penentu dalam kelangsungan hidup organisasi. Mengapa demikian? Dikarenakan dengan hitah ini, para pimpinan Muhammadiyah punya landasan hukum organisasi yang jelas dan tegas. Nah, landasan hukum ini menyangkut masalah-masalah yang besar dihadapi oleh organisasi seperti persoalan politik kebangsaan. Hitah perjuangan Muhammadiyah juga berfungsi sebagai landasan berpikir bagi semua pimpinan dan anggota, juga menjadi landasan setiap amal usaha Muhammadiyah. Selain itu, hitah Muhammadiyah juga berfungsi sebagai landasan operasional dari dokumen-dokumen ideologis lain Muhammadiyah. Contoh dokumennya itu adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCHM, dan Kepribadian Muhammadiyah. Hitah perjuangan sebagai pola dasar dan teori strategi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia dakwah Islam, istilah strategi dikaitkan dengan siasat dakwah berdasar beberapa prinsip dan pola pelaksanaannya. Di lingkungan Muhammadiyah, istilah strategi perjuangan sering dikaitkan dengan hitah perjuangan Muhammadiyah yang mengangkut pola dasar dan strategi program persyarikatan. Bahkan dalam kaitan program, istilah strategi dikaitkan sebagai garis kebijaksanaan yang menyangkut kristalisasi, konsolidasi, dan kaderisasi. Istilah strategi perjuangan Muhammadiyah menunjuk pada pengertian yang bersifat umum dan operasional, yaitu rangkaian garis kebijakan dan langkah-langkah gerakan berdasarkan perhitungan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan tujuan persyarikatan. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah sendiri dirumuskan dalam Muktamar ke-35 di Jakarta pada tahun 1962
Muktamar setengah abad ini ditutup oleh Presiden Soekarno yang menyampaikan pidato "Makin lama makin cinta". Hal yang mendorong Muhammadiyah merumuskan materi kepribadian Muhammadiyah adalah karena 1. Situasi politik negara dan masyarakat sekitar tahun 1962, yaitu ada politik nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis, ada politik ke arah kiri lewat tangan pemerintah, Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila, yaitu gotong royong. Yang kedua ada karena perlu pegangan yang jelas bagi pimpinan dan anggota dalam memegang kendali persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kepribadian ini menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain gerakan Islam dan dakwah, Muhammadiyah juga gerakan tajdid. Dalam upaya mencapai tujuannya, Muhammadiyah mendasarkan segala gerakan dan amal usahanya atau prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar. Muhammadiyah berpegang teguh akan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Nah, Muhammadiyah memiliki sifat-sifat yang digali dari nilai dasar sebagai berikut kepribadiannya ya. 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua ada memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan dasar, serta negara yang sah. Selanjutnya yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan membangun sesuai dengan ajaran Islam. 8. Kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. 9. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain sebagai pemelihara dan membangun negara. Yang terakhir, 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baik, terima kasih Teh Zaina. Untuk submateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Laraswati. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dan hakikat kepribadian Muhammadiyah. Jadi, fungsi kepribadian Muhammadiyah itu adalah untuk menjadi landasan, pedoman, dan pegangan para pemimpin, aktivis, dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi, gerakan dan amal usaha agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah kepada cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah serta cara memperjuangkan cita-citanya. Hakikat kepribadian Muhammadiyah. Pada hakikat kepribadian Muhammadiyah adalah wazah, dan wizahnya adalah perserikatan Muhammadiyah yang mencerminkan 3 predikat yang melekat kuat sebagai asisasiyah atau jati dirinya secara utuh atau orisinal. Ketiga predikat itu adalah: yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam; yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah; dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Mungkin hanya itu saja yang bisa poin-poin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Laraswati kembali. Materi per materi sudah dipaparkan dan tersampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran seperti ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi kita yang sedang belajar, umumnya bagi teman-teman yang sedang mendengarkan. Terima kasih Ibu Tri yang sudah mengizinkan kami memaparkan materi kemuhammadiyahan yang berjudul Hitah dan Perjuangan Muhammadiyah dan Kepribadian Muhammadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, tetap semangat untuk menyiarkan agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.